Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang pada Tuhan dengan hati kita. Katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh, melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
mendapat mahkota kehidupan. Demikian pujian iman kami menyatakan bila kami setia mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani segenap hati kami akan bersama-sama Yesus saat Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Dan kami akan menerima mahkota kehidupan untuk memerintah bersama dengan Yesus Tuhan dan Raja kami. Teguhkan oleh kebenaran firman, untuk kami setia, teguh di dalam Tuhan, dalam pelayanan kami, dalam pengikutan kami akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, setelah menasihati jemaat Tuhan supaya hidup sebagai orang yang benar, hidup sebagai orang yang benar tidak sekedar baik, tetapi hidup benar sesuai firman Tuhan, sesuai kebenarannya Kristus. Selanjutnya, Tuhan ingin melalui surat Rasul Petrus ini, kita berani menderita di dalam kebenaran. Nah, setidaknya ada 2 hal mendasari perintah ini. Yang pertama adalah tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Dikatakan di ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Lalu disambung ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak Ibu, kita sering berpikir sudah sewajarnya terjadi jikalau seseorang mendapatkan apa yang setimpal dari apa yang dia perbuat. Hasil yang baik dari perbuatan baik
diperlakukan baik karena kita memperlakukan orang dengan baik. Namun pada bagian ini, Petrus tidak sedang menunjukkan bahwa jika orang percaya berperilaku baik, mereka akan terhindar dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Namun sesungguhnya nasihat Petrus ini justru mempersiapkan orang-orang percaya untuk tetap benar, tetap berbuat baik, meskipun mereka diperlakukan buruk dan tidak adil. Rasul Petrus menyebut mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ini sejiwa dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, saya yakin Allah pun tidak menghendaki penderitaan orang percaya. Tetapi kita disebut berbahagia saat kita mengalami penderitaan karena kebenaran, karena itu berarti kita mentaati firman Tuhan dan upahnya kerajaan surga. Maka kemudian diteguhkan dengan perintah jangan takut dan jangan gentar. Jadi orang percaya tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, alasan kita mesti rela menderita demi kebenaran adalah karena penderitaan akan menjadi alat efektif untuk kita bersaksi akan Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sejak zaman rasul-rasul, gereja Tuhan diperhadapkan dengan penderitaan dan penganiayaan. Nah, Rasul Petrus tidak hanya mempersiapkan secara hati atau mental umat Tuhan, melainkan memberi nasihat akan sikap yang tepat menghadapi penderitaan dan penganiayaan, sehingga kehidupan mereka tetap bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang menganiaya mereka sekalipun. Ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan juga, hormatilah Kristus sebagai Tuhan. Aplikasinya, jemaat pada waktu itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan mengasihi musuh mereka karena menghormati Tuhan. Sambil tetap berpengharapan bahwa Injil bekerja dan orang-orang yang jahat itu bisa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini semua menyatakan pertumbuhan iman, kedewasaan iman seseorang. Ayat 17 mengatakan, sebab lebih baik menderita karena perbuatan baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sederhananya adalah bagian kita untuk hidup benar karena Tuhan menghendaki demikian. Bukan sebaliknya, hidup kita jadi batu sandungan. Pada akhirnya justru mengolok-olok kebenaran, membuat orang tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Dalam hal inilah di ayat 16 dikatakan kita memberi pertanggungjawaban bahwa sebagai orang percaya iman kita dinyatakan dalam perbuatan tetap mengasihi walaupun menderita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kesempatan kami hidup menyatakan iman, percaya kami kepada dunia. Sebagaimana firman-Mu hari ini, untuk kami rela menderita demi kebenaran. Itulah bukti iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Iman yang telah mencapai kedewasaan rohani. Iman yang tidak hanya mengharap berkat-berkat, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Bahkan ketika saat kami sedang dalam keadaan tidak baik atau diperlakukan tidak baik, kami tetap setia di dalam Tuhan, dalam menggenapi kebenaran firman-Mu, dalam mengasihi orang-orang musuh-musuh, supaya mereka juga bertobat, bahkan menerima kasih karunia
keselamatan daripadamu. Bapa, secara khusus kami berdoa karena beberapa dari jemaat-Mu sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang demam, Tuhan jamah, sehingga oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, demamnya turun, reda, sehat kembali. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kami menyatakan kuasa kesembuhan itu. Tahirkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh. Pulihkan imunnya, beri kekuatan, pulih kembali. Bila ada obat diminum, vitamin, atas seizin Tuhan, semuanya membawa kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dalam keadaan lemah tubuh saat ini dan mengikuti doa online bersama-sama, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan angkat, dan terima berkat kesembuhan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, disembuhkan, dipulihkan. Kau sehat selamat oleh pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Dan beraktivitas kembali, bekerja, sekolah, meraih cita-cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap umat Tuhan. Beri kegairahan, haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga mereka rajin beribadah, mencari Tuhan bersama-sama. Kami tolak roh-roh malas, menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi rasa lapar dan haus untuk bersekutu, untuk menggali firman Tuhan, untuk berada di hadirat Tuhan dinyatakan. Sehingga ibadah-ibadah yang diselenggarakan dipenuhi umat-Mu yang haus dan rindu, dan Engkau melawat mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah, baik menara doa, baik juga ibadah umum 1, ibadah umum 2, komsel-komsel kami, komsel doa pagi untuk umum, dan komsel Yud Tuhan melawat. Kami bertumbuh karena rasa haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran-Mu dan akan pribadi-Mu. Kau menyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan itu semua memberkati umat-Mu. Kami menangkap hatinya Tuhan, dan kami berjalan bersama-Mu dalam rancangan-Mu, rancangan hidup yang mulia, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.